Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membahas alur cerita sebuah film yang rasanya related banget sama kondisi pandemi yang sedang kita alami saat ini. Film yang dibintangi oleh Eva Green dan rilis pada 2011 ini berjudul Perfect Sense. Film ini akan bercerita tentang sebuah wabah yang menyerang manusia. Tapi sebelum lanjut ke alur filmnya, silahkan skip videonya di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk lanjut nonton filmnya. Oke, let's check this out. Film akan dibuka dengan munculnya seorang wanita bernama Susan, seorang ahli epidemiologi. Pada hari itu, dia diajak seorang dokter untuk melihat seorang pasien yang secara tiba-tiba mengeluhkan kehilangan indera penciumannya. Dia tak bisa mencium bau apapun. Uniknya hal ini terjadi secara bersamaan di berbagai negara dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Menurut pasien itu, awalnya ia mengalami kesedihan yang mendalam hingga akhirnya ia kehilangan indera penciumannya. Di tempat lain ada seorang chef handal bernama Michael yang bekerja di sebuah restoran. Terlihat jika dia sangat menikmati pekerjaannya. Apalagi restoran itu adalah sebuah restoran terkenal dengan pengunjung yang selalu penuh setiap harinya. Siang itu, Susan yang telah lelah bekerja merokok di dekat jendela rumahnya. Tak lama kemudian, dari bawah ada seseorang yang meminta rokok padanya. Orang itu adalah Michael yang sedang istirahat bekerja. Disitulah pertama kalinya Susan bertemu dengan Michael. Keesokan harinya, Susan dan koleganya kembali membahas tentang penyebab penyakit yang dengan cepat menyebar di berbagai negara. Namun mereka masih belum bisa menyimpulkan apapun. Mereka bahkan masih belum mengetahui apakah penyakit itu bisa menular ataupun tidak. Sementara itu di berbagai tempat, orang-orang mulai mengalami gejala awal penyakit tersebut. Orang-orang mulai meratapi kesedihan mereka dan menangis dimanapun mereka berada. Mereka menyebut wabah itu dengan nama Severe Olfactory Syndrome, SOS. Susan sebagai ahli epidemiologi mulai melakukan berbagai penelitian untuk mencari penyebab dan solusi wabah itu. Begitu juga dengan rekan-rekannya. Sementara itu, orang-orang mulai menggunakan masker dalam beraktivitas. Michael yang belum begitu terbiasa dengan hal itu pun merasa sangat keheranan melihatnya. Dampak dari penyakit yang menyebar mulai terlihat. Tempat-tempat umum menjadi sepi, restoran tempat Michael bekerja menjadi sepi pengunjung, akibat orang-orang tak lagi bisa mencium bau apapun, termasuk bau makanan. Selesai bekerja, Michael tanpa sengaja bertemu dengan Susan yang akan kembali ke rumahnya. Michael pun mengajak Susan untuk makan di restorannya, sebab di sana ada banyak makanan karena sepinya pengunjung yang datang. Susan pun menerima ajakan Michael dan dia pun menikmati makanan lezat yang disajikan olehnya. Tapi tiba-tiba Susan merasa sangat sedih karena teringat ayahnya yang telah meninggal. Hingga ia pun menangis tak terkendali. Michael pun berusaha menenangkan Susan dan dia pun mengantar Susan pulang ke rumahnya, membaringkannya di ranjang dan berusaha membuat Susan menjadi tenang. Namun tiba-tiba dia pun mulai menangis dan merasa sangat sedih. Keesokan harinya mereka pun kehilangan indera penciuman mereka. Mereka sadar jika ini adalah salah satu gejala awal dari penyakit yang menyebar. Kembali pada tempat Michael bekerja, pemilik restoran mencoba membuat strategi baru untuk makanan mereka karena orang tak lagi bisa mencium bau-bauan. Mereka pun mulai membuat masakan dengan bumbu yang lebih berlimpah supaya orang tetap bisa menikmati makanannya. Waktu pun berlalu
Kehidupan terus berjalan, dan orang-orang mulai terbiasa hidup tanpa fungsi indera penciuman. Pada hari liburnya, Michael mengajak Susan untuk berjalan-jalan. Meski awalnya Susan menolaknya, namun akhirnya dia pun menerima tawaran Michael dan mereka menghabiskan waktu bersama dan menjadi semakin dekat satu sama lain. Kini wabah itu semakin meluas dan banyak orang berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Para ahli lingkungan berpikir itu adalah awal kiamat ekologi, polusi dan makanan yang dimodifikasi secara genetik. Militer berasumsi itu adalah sebuah serangan terhadap negara, sebuah virus untuk meningkatkan ekonomi. Sementara yang lainnya berpikir itu adalah hukuman dari Tuhan. Bahkan ada pula yang mengira itu adalah sebuah serangan awal dari alien. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai merasa cemas dan setelahnya merasakan kelaparan yang teramat sangat. Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia, hingga orang-orang berebutan makanan tak terkendali. Mereka melahap apapun yang ada di sekitar mereka, meskipun itu bukanlah makanan normal pada umumnya. Namun tak lama kemudian kesadaran mereka kembali, dan mereka pun merasa aneh dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Lalu, mereka pun kehilangan kemampuan untuk merasakan makanan. Lidah mereka tak mampu lagi merasakan apapun. Indera perasa mereka kini tinggal kenangan. Mereka pun semakin khawatir dengan apa yang sedang menimpa mereka. Bagaimana jika indera-indera lain pun mulai tak berfungsi? Lambat laun orang-orang mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Tak lagi bisa membawi apapun dengan hidung mereka, ataupun merasakan makanan dengan lidahnya. Pada saat itu, Michael yang seorang chef handal mulai bereksperimen untuk membuat makanan yang mungkin bisa manusia rasakan. Hal itu pun tak sia-sia, karena restoran mereka mendapat ulasan positif dari seorang kritikus makanan. Kini mereka pun menjadi semakin optimis bahwa hidup harus terus berlangsung. Kehidupan semakin membaik, setidaknya bagi Michael dan Susan yang semakin dekat dan saling jatuh cinta satu sama lain, meski masing-masing dari mereka memiliki masa lalu yang sangat menyedihkan. Pada suatu ketika, Susan dan timnya mendapatkan video call dari rekan kerja mereka di Jepang. Pria itu mengabarkan jika telah ditemukan sebuah gejala baru. Orang-orang di sana tiba-tiba merasakan kemarahan dan kebencian yang sangat besar. Banyak orang mengamuk, dan setelah itu mereka akan kehilangan pendengaran. Setelah banyak orang mengalami gejala itu, kekacauan terjadi di seluruh dunia. Orang-orang menjadi kehilangan kendali setelah mereka kehilangan ketiga indera mereka, penciuman, perasa, dan pendengaran. Mereka saling menyakiti satu sama lain dan merusak apapun yang ada di sekitar mereka. Kini restoran-restoran mulai ditutup dan mereka diharuskan memasak dan menyiapkan makanan sesuai dengan menu yang ditentukan oleh pemerintah. Makanan-makanan itu akan disalurkan pada orang-orang yang telah terpapar penyakit. Karena kini mereka diharuskan tinggal dan berdiam diri di rumahnya. Dengan upaya ini, pemerintah berusaha untuk menekan lonjakan angka penderita penyakit tersebut. Bahkan kini Susan harus kehilangan tempat tinggalnya karena apartemennya ditutup setelah ditemukan seseorang yang terpapar penyakit itu di sana. Michael pun mengajak Susan untuk tinggal di rumahnya. Namun baru saja mereka masuk ke rumah Michael tiba-tiba melontarkan kata-kata yang sangat menyinggung dan menyakiti hati Susan. Kemudian Michael pun mengamuk dan merusak semua barang yang ada di rumahnya. Susan yang melihat hal itu pun ketakutan dan segera pergi dari sana. Di sepanjang jalan, keadaan semakin tak terkendali. Sementara itu, kesadaran Michael mulai kembali. Tapi terasa ada sesuatu yang aneh.
Suasana tampak sangat hening baginya. Dia tak bisa mendengar suara apapun. Kini indera pendengarannya pun telah hilang. Dia berusaha untuk keluar dari rumahnya, namun petugas menghadangnya dan memaksanya untuk kembali ke dalam rumah. Michael merasa semakin tak mengerti dengan kondisi yang sedang dialaminya. Setelah itu, Michael berusaha menelpon Susan dan meminta maaf atas semua kata-kata di luar kendalinya. Dia tak bermaksud untuk menyakiti Susan sama sekali. Meski ia tak lagi bisa mendengar, Michael tetap berusaha meminta maaf pada Susan melalui ponselnya. Dia berharap Susan mendengarnya dan memaafkannya. Meski begitu, sepertinya Susan tak bisa begitu saja memaafkan Michael yang telah menyinggungnya. Tiba-tiba kemarahan Susan semakin memuncak dan dia pun mengamuk di kantornya. Setelah itu, bisa ditebak jika ia pun tak lagi bisa mendengar suara apapun. Saat ia telah bisa mengendalikan dirinya, Susan melihat situasi di sekitar dan semuanya benar-benar telah kacau. Orang-orang berteriak meski ia tak bisa mendengar teriakan mereka. Sementara itu, Michael pun menyusup keluar dari rumahnya. Keadaan di luar rumah sangat berantakan dan terasa sangat hening. Ia pun mendatangi restoran tempatnya bekerja, dan restoran itu sudah sangat berantakan. Di sana dia bertemu dengan bosnya yang juga telah kehilangan pendengaran. Hampir semua orang kini kehilangan pendengarannya. Mereka pun mulai berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun catatan di kertas. Meski lambat laun, mereka pun mulai menerima dan membiasakan diri dengan keadaan itu. Hidup harus terus berlanjut. Banyak yang tetap melakukan pekerjaan mereka, sementara yang lainnya meratapi apa yang tak lagi bisa mereka nikmati. Dan sebagian lainnya memilih untuk mempersiapkan diri untuk kemungkinan buruk yang mungkin akan mereka hadapi. Andai suatu hari mereka akan kehilangan indera penglihatan mereka. Semua orang kini hanya fokus pada hal-hal yang dirasa sangat penting bagi mereka. Mereka tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada selagi mereka masih bisa melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Hingga pada suatu pagi, orang-orang terbangun dengan perasaan bahagia dan penuh rasa syukur. Rasa syukur karena sampai saat ini mereka masih bisa hidup. Mereka pun meluapkan perasaan itu dengan orang-orang terkasih. Begitu pula yang dirasakan oleh Susan dan Michael. Mereka saling mencari satu sama lain. Susan mencari Michael di restoran, tetapi ia tak menemukannya di sana. Sementara Michael mencari Susan di apartemennya, namun wanita itu tak ada di sana. Dari dalam apartemen Susan, Michael melihat Susan di kejauhan. Ia berusaha memanggil-manggil Susan. Namun Susan tentu saja tak bisa mendengar teriakan Michael. Maka ia pun berusaha mengejarnya. Namun Susan telah pergi dari sana. Tapi tak lama kemudian Susan pun kembali. Hingga akhirnya mereka pun bertemu. Saling tatap dan bersyukur masih bisa dipertemukan kembali. Mereka pun saling mendekat satu sama lain. Meski semakin lama wajah orang yang mereka kasihi semakin samar. Hingga pada akhirnya semuanya menjadi gelap. Kini indera penglihatan mereka pun telah hilang. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan kedekatan dan sentuhan satu sama lain. Kini semua manusia tak dapat lagi melihat apapun, dan yang tertinggal hanyalah kegelapan. Dan film pun selesai. Menurut saya film ini terasa sangat mengerikan, di mana satu persatu indera utama manusia menjadi tak berfungsi dan hilang sama sekali. Di mana segala kemudahan yang dulu dinikmati, lambat laun menjadi hal yang sangat menyulitkan. Apalagi saat kita menontonnya di tengah pandemi yang sedang berlangsung saat ini.
terasa sangat mencekam dan menyeramkan. Terlebih penyuguhan film ini terasa realistis dan tak berlebihan, di mana sampai akhir film, penyebab ataupun obat dari wabah itu masih belum ditemukan. Karena pastinya tak akan mudah mendeteksi dan menemukan suatu obat dari suatu penyakit yang tiba-tiba saja terjadi. Tapi semoga film hanya sekedar film, dan tak akan pernah terjadi hal semengerikan itu di dunia nyata. Stay healthy ya teman-teman. Oke, sekian aja video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you and I see you. Bye.